Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 12 Maret 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca firman-Mu, kiranya roh-Mu Yesus menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Pekerjaan Roh Kudus. Ayat inti terdapat dalam Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Pekerjaan Roh Kudus dengan jelas ditentukan dalam perkataan Kristus, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 8. Roh Kuduslah yang menghukumkan dosa. Jikalau orang berdosa menyambut pengaruh yang menghidupkan dari Roh Kudus, ia akan dibawa kepada pertobatan dan dibangkitkan kepada pentingnya menurut tuntutan ilahi. Kepada orang berdosa yang bertobat, lapar dan dahaga akan kebenaran, Roh Kudus menyatakan domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku, kata Kristus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 16 ayat 14 dan Yohanes 14 ayat 26. Roh itu diberikan sebagai alat untuk membaharui, untuk membuat keselamatan itu berhasil oleh kematian penebus kita. Roh Kudus selalu menarik perhatian orang-orang kepada persembahan besar yang telah diadakan di salib Kalvari untuk membuka kepada dunia kasih Allah dan untuk membuka kepada jiwa yang berdosa perkara-perkara yang indah dari kitab suci. Setelah menyatakan keyakinan akan dosa dan mempersembahkan di hadapan pikiran standar kebenaran itu, Roh Kudus menarik kasih dari perkara-perkara dunia ini dan memenuhi jiwa dengan keinginan akan kesucian. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13, kata Juru Selamat. Jika manusia rela untuk dibentuk, akan ada suatu penyucian untuk segala makhluk. Roh akan mengambil perkara-perkara Allah dan mencapkannya kepada jiwa. Oleh kuasanya, jalan kehidupan akan dijadikan begitu jelas sehingga tidak seorang pun perlu bersalah dalamnya. Sejak permulaan, Allah telah bekerja oleh Roh Kudusnya dengan perantaraan manusia untuk pelaksanaan maksudnya untuk kepentingan bangsa yang telah jatuh. Roh dari Yang Maha Kuasa sedang bekerja dalam hati manusia dan mereka yang menyambut pengaruhnya menjadi saksi bagi Allah dan kebenarannya. Di banyak tempat, pria dan wanita yang mengabdi terlihat sedang menyampaikan kepada orang-orang lain terang yang telah menerangi jalan keselamatan mereka melalui Kristus. Dan sementara mereka membiarkan terang mereka bercahaya, seperti yang dilakukan oleh mereka yang telah dibaptiskan dengan Roh pada hari Pentakosta, mereka mendapat kuasa Roh lebih dan lebih banyak lagi. Dengan demikian dunia ini akan diterangi dengan kemuliaan Allah. Saudaraku dalam Tuhan, renungan hari ini harus benar-benar kita pahami, karena berhubungan dengan keselamatan. Sebab salah memahami dapat berakibat kebinasaan. Karenanya mari kita pelajari dan kita butuh waktu sedikit. Renungan hari ini menuliskan dalam Pulang ke Rumah halaman 83 paragraf pertama. Roh Kuduslah yang menghukumkan dosa. Jikalau orang berdosa menyambut pengaruh yang menghidupkan dari Roh Kudus, ia akan dibawa kepada pertobatan dan dibangkitkan kepada pentingnya menurut tuntutan ilahi. Perhatikan, ada 3 peran Roh Kudus. 1. Menghukumkan dosa. 2. Memberikan pengaruh yang menghidupkan. 3. Membawa kepada pertobatan. Nyonya White memberikan cara belajar roh nubuat yang benar, yaitu roh nubuat menjelaskan dirinya sendiri sebagaimana Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu kita ketahui bahwa kata menghukumkan dalam kutipan ini diterjemahkan dari kata convicts.
Kata konviksi ini dapat diterjemahkan menjadi menginsafkan. Hal ini sesuai dengan Yohanes 16 ayat 8 yang dikutip dalam renungan hari ini, bahwa Roh itu datang untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Mari kita ikuti penjelasan tulisan-tulisan Roh Nubuat berikut ini. Manuskrip Rilis volume 10, halaman 99, paragraf 1, Nyonya White tuliskan, tujuan besar Kristus dalam mengirimkan Roh-Nya adalah untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dalam kutipan ini Nyonya White kutip Yohanes 16 ayat 8 bahwa Roh itu datang, yaitu Roh-Nya Kristus, untuk insafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Roh yang White maksudkan adalah Roh-Nya Kristus itu sendiri. Sebab tujuan utama Kristus dalam mengirimkan Roh-Nya adalah untuk menginsafkan dunia akan dosa. Roh Kristus itu sendiri yang insafkan dunia akan dosa. Roh Kristus inilah Roh Kudus yang renungan hari ini maksudkan. Sebab tidak mungkin Nyonya White ajarkan ada dua roh yang berbeda yang insafkan dunia akan dosa. Sebab jika demikian, Nyonya White bisa dianggap nabi palsu. Tetapi tidak. Nyonya White ajarkan bahwa hanya satu yang insafkan dunia akan dosa, yaitu Roh-Nya Kristus. Sebab Kristuslah yang kirim Roh-Nya sendiri. Kemudian The Youth Instructor 9 Desember 1897 paragraf 1 menyatakan, kita harus mewujudkan kasih Kristus melalui berdiamnya Roh-Nya yang menghidupkan. Roh-Nya Kristus adalah Roh yang menghidupkan. Hal itu selaras dengan tulisan Paulus dalam Alkitab yang terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Adam yang akhir adalah Yesus Kristus dan Dia telah menjadi roh yang menghidupkan. Selanjutnya, To Be Like Jesus, halaman 372, paragraf 5. Nyonya White menyatakan, pertobatan adalah karunia Kristus, sama seperti pemberian pengampunan, dan itu tidak dapat ditemukan di dalam hati di mana Yesus belum bekerja. Kita tidak bisa lagi bertobat tanpa Roh Kristus untuk membangunkan hati nurani daripada kita dapat diampuni tanpa Kristus. Pertobatan adalah pekerjaan Kristus dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus. Roh Kristuslah yang menarik kita kepada pertobatan. Tanpa Roh Kristus kita tidak dapat alami pertobatan, bahkan pengampunan. Dalam suratnya, Nyonya White tuliskan, surat nomor 193 tahun 1903, paragraf 7. Kuasa pembersihan Roh Kristus mengikuti pertobatan dan mempersiapkan jalan bagi pengampunan dan pengudusan melalui darah yang dicurahkan di salib Kalvari. Jadi yang membawa pertobatan adalah kehadiran Roh Kristus yang kudus dalam hati kita. Roh Kristus inilah Roh Kudus itu. Inilah pekerjaan Roh Kudus itu, yaitu pekerjaan Roh Kristus itu sendiri. Kemudian dikatakan bahwa Roh Kudus bila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Siapakah Roh kebenaran itu? Roh Nubuat tuliskan dalam In Heavenly Places, halaman 248, paragraf 5. Kita perlu secara pribadi untuk memiliki Kristus tinggal di dalam jiwa. Kita perlu membuka pikiran dan hati kita kepada berdiamnya Roh kebenaran. Roh kebenaran itu sama dengan kehadiran Kristus dalam jiwa kita atau hati kita. Dan Kristus tinggal dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya. Maka, Roh kebenaran sama dengan Roh Kristus. Roh kebenaran inilah Sang Penghibur. Apakah Sang Penghibur itu adalah Kristus? Bapak kita peduli, halaman 242, paragraf 3, menyatakan, tidak ada penghibur seperti Kristus, begitu lemah lembut dan tulus. Ia tersentuh oleh perasaan akan kelemahan kita. Roh-Nya, yaitu Roh Kristus, berbicara ke hati. Kata tidak ada penghibur seperti Kristus artinya hanya Yesus satu-satunya penghibur, tidak ada yang lain. Roh-Nya artinya Roh Kristus. Roh Kristuslah yang berbicara ke hati kita. Lihat juga Galatia 4 ayat 6. Jadi, Roh kebenaran yang adalah Sang Penghibur, itulah Kristus, yaitu melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus. Kemudian Roh Kudus itu juga mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Yohanes 14 ayat 26.
Yohanes yang sama menyatakan ayat berikut ini dalam 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya, perhatikan, kamu tetap tinggal di dalam Dia. Yang ditandai huruf warna biru, pengurapan apa yang Yohanes maksudkan? Pengurapan Roh Kudus yang diterima dari Yesus. Lihat 1 Yohanes 2 ayat 20 dan Kisah 2 ayat 32 dan 33. Kemudian yang ditandai kuning, karena itu tidak perlu kami diajar oleh orang lain. Kenapa tidak perlu diajar oleh orang lain dalam belajar firman atau kebenaran? Karena Kristus telah memberikan pengurapan Roh-Nya yang kudus. Sebab pengurapannya yaitu Roh Kudus yang mengajar kita tentang segala sesuatu, dan pengajaran Roh itu benar dan tidak dusta. Selanjutnya yang ditandai warna hijau. Ia dahulu telah mengajar kamu. Siapa yang Yohanes maksudkan? Yesus Kristus. Oleh karena itu Yohanes katakan, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Siapa Dia yang Yohanes maksudkan? Kembali, Yesus Kristus. Apa artinya? Yesus yang sama, yang mengajar kita, yaitu melalui kehadiran Roh-Nya yang dicurahkan bagi mereka yang percaya. Itu sebabnya Yohanes bilang hendaknya kamu tetap tinggal dalam Dia, yaitu melalui kehadiran Roh Kristus dalam hidup kita. Itulah yang Yohanes katakan pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, yaitu pengurapan Roh Kristus yang kudus. Kristus yang sama yang ajar kita, bukan oknum lain. Lalu bagaimana dengan roh yang memuliakan Kristus? Jika roh itu adalah roh Kristus, masakan Kristus memuliakan dirinya sendiri? Yesus sendiri pernah berkata dalam Yohanes 8 ayat 54. Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami. Yesus tidak pernah memuliakan dirinya sendiri, tetapi Bapanya lah yang memuliakan Yesus. Perlu kita ingat akan hal ini saat Yesus menjelaskan tentang penghibur. Ya, bahwa pada waktu dia makan Paskah terakhir bersama murid-muridnya, sesudah itu dia menceritakan tentang penghibur itu, tentang roh kebenaran. Peristiwa Yesus makan Paskah tercatat dalam Yohanes pasal 13. Mari kita baca ayat 30 sampai 32. Yudas memberi roti itu lalu segera pergi. Saya ulangi, Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, perhatikan, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia, ya, juga di dalam dirinya, dan segera mempermuliakan Dia dengan segera. Perhatikan ayat 31 sampai 32. Yesus bicara terus terang bahwa Bapa yang muliakan Dia. Kemudian sesudah itu, masih dalam acara yang sama, Yesus mulai berbicara tentang penghibur, yaitu perumpamaan sang penghibur dalam Yohanes 14 sampai 16. Dan sang penghibur itu memuliakan Dia. Apakah Yesus berbicara tentang oknum lain? Yesus bicara masih tentang Bapanya yang memuliakan Dia. Sebab Bapanya adalah sumber roh kebenaran itu, Bapanya adalah sumber penghiburan. Penghibur keluar dari Bapanya. Dan nanti setelah semua pembicaraan tentang perumpamaan penghibur ini selesai, Yesus berdoa kepada Bapanya. Dan tertulis dalam Yohanes pasal 17. Kita baca ayat 5. Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Perhatikan, Yesus meminta Bapanya yang muliakan Dia. Karenanya, lihat ringkasan berikut ini, agar kita lebih memahami. Dalam Yohanes 13 ayat 30 sampai 32, Yesus bicara terus terang bahwa Bapa yang muliakan Dia. Kemudian dalam Yohanes 16 ayat 14 dan 25,
Yesus menceritakan tentang perumpamaan sang penghibur atau roh kebenaran, yang mana dia katakan akan memuliakan dia. Lalu, ditutup dengan Yohanes 17, di mana Yesus berdoa kepada Bapanya dan minta Bapanya yang muliakan dia. Ya, perhatikan ini, ada yang secara harafiah, kemudian perumpamaan, kemudian secara harafiah. Nah, di tengah-tengah Yesus bercerita tentang perumpamaan penghibur ini, dia berkata, ia, yaitu roh kebenaran, yang adalah sang penghibur, akan memuliakan aku. Apakah Yesus berbicara tentang oknum lain? Tentu tidak. Karena jika Yesus bicara tentang oknum lain, maka Yesus tidak konsisten. Di awal, dalam Yohanes 13, dia katakan Bapa yang muliakan. Kemudian di akhir, dalam Yohanes 17, dia katakan Bapa yang muliakan. Masakan pada Yohanes pasal 16 di bagian tengah, dia berbicara tentang orang lain. Tidak mungkin. Oleh karena itu, yang memuliakan adalah harus Bapa. Kenapa? Karena kemuliaan hanya datang dari Bapa, sumber kebenaran, sumber segalanya. Sebagaimana pelajaran sebelumnya, roh itu Yesus terima dari Bapanya saat Yesus dimuliakan dan menerima pengurapan minyak yang adalah lambang Roh Kudus. Baca kembali Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Dan roh yang Yesus terima dari Bapanya, itulah yang Yesus curahkan kepada kita yang disebut Roh Kudus, yaitu rohnya yang kudus, Roh Kristus, atau dalam Galatia 4 ayat 6 disebut roh anaknya, roh anak Allah. Jadi, roh yang memuliakan Kristus adalah roh yang dari Allah Bapa, yaitu Bapanya. Dan roh itu diterima Yesus dan kemudian dicurahkan kepada umatnya. Itulah sebabnya Yesus berkata, aku di dalam Bapa-Ku, dan aku dalam kamu, dan kamu dalam aku. Yesus di dalam Bapanya melalui kehadiran roh Bapa, dan roh itu kita terima melalui kehadiran roh anak Allah. Bisa dipahami? Perhatikan renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 83 paragraf 6. Roh dari Yang Maha Kuasa sedang bekerja dalam hati manusia dan mereka yang menyambut pengaruhnya menjadi saksi bagi Allah dan kebenarannya. Siapa Yang Maha Kuasa ini? Allah Bapa. Baca Lukas 22 ayat 69 dan juga Wahyu 21 ayat 22. Jadi roh yang dari Allah Bapa yang bekerja dalam hati kita, yang menjadikan kita saksi bagi Dia dan kebenarannya. Dan inilah yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Bagaimana caranya kita menerima roh Allah Bapa? Melalui satu jalan, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Sebab tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi, pekerjaan Roh Kudus adalah pekerjaan Yesus Kristus, sebab semuanya Allah Bapa sediakan, yaitu menginsafkan dunia akan dosa, memberikan kehidupan, menarik kepada pertobatan, mengajarkan akan seluruh kebenaran, memberikan penghiburan, dan menyatakan kemuliaan Allah hanya di dalam anaknya, Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Nah, kenapa jika salah memahami akan roh ini bisa binasa? Sebab Yesus pernah berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kering, dikumpulkan orang, lalu dibakar. Kita tidak bisa tinggal di luar Kristus. Kita harus tinggal di dalam Kristus, dan Kristus di dalam kita melalui kehadiran rohnya yang kudus, roh Kristus. Karena itu, Nyonya White tekankan kembali, dan kita perlu ingat baik-baik, adalah tidak aman untuk menangkap roh dari yang lain. Kami mau Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan penting tentang pekerjaan Roh Kudus, agar kami memahami dengan benar dan tidak salah, sebab banyak ajaran yang menyesatkan di dunia ini. Yang benar adalah Roh Kudus itu adalah Roh Kristus yang Dia terima dari Bapanya. Bapa mencurahkan rohnya kepada anaknya dan melalui anak kita menerima kecurahan roh Allah ini. Dan inilah yang disebut Roh Kudus. Kiranya melalui pemahaman ini, roh yang benar yang tinggal dalam hati kami, yaitu roh anak Allah,
karena melalui kehadiran Roh Anak Allah, Bapa hadir dalam hidup kami, dan itulah yang menyelamatkan kami. Di luar Kristus, kami binasa. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.